Walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji hanya bagi Allah, Zat yang maha rahman, yang maha rahim, yang masih memberikan kesempatan kepada kita bersyukur pada pagi hari ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang insyaallah penuh berkah ini. Allah tempatkan kita di majelis ilmu. Mudah-mudahan duduk kita pada majelis ilmu hari ini mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dan taslim semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarganya, sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang istiqomah di jalannya. Dan mudah-mudahan kita juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa pada hari Ahad pagi DKM Masjid Babul Jannah mengadakan kajian syuruk, dan alhamdulillah hari ini yang akan mengisi kajian syuruk Al-Ustaz Al-Mukarram Miftahus Surur. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Mari sebelum dimulai tausiah beliau, kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir berjalan seperti biasa dan Allah berikan kemudahan, keberkahan buat kita semua. Ala hadiniyah wa ala kulli natin sarihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, mari kita sama-sama simak kajian bersama Ustaz guru kita Ustaz Miftahus Surur. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Para asatidz, para kiai, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka ta'lim kita pagi hari ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah karuniakan ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala
Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita bahas daripada kitab Adab Sulukil Murid, saya akan bacakan sebuah ayat sebagai muqaddimah. Terdapat dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini Allah kumpulkan kita dalam kebaikan. Ini menandakan bahwa kita ini hamba-hamba Allah yang soleh, hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tandanya adalah kita dimampukan oleh Allah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini bukan sembarangan, bukan keinginan kita sepenuhnya, tapi kita ini digerakkan oleh Allah, dimampukan oleh Allah untuk menjalankan ibadah subuh. Dan hari ini alhamdulillah saya bisa berjumpa dengan para jamaah, rata-rata rutin semuanya yang sering haji. Rutin dari depan sampai belakang, rata-rata adalah orang yang sering haji. Dan ini merupakan pertanda insya Allah bahwa kita semuanya adalah ahli syurga. Pertanda bahwa kita calon-calon hamba-hamba Allah yang diberikan husnul khatimah. Ada satu ayat surat Al-Ahqaf ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Dan kami berwasiat kepada seluruh manusia, hendaknya mereka berbuat baik kepada ibu bapaknya, kepada kedua orang tuanya. Kita hari ini barangkali orang tua kita sudah wafat, tapi berbakti itu tetap, berbuat baik itu tetap, tidak ada yang berubah. Bedanya dulu ketika masih hidup berbakti kita adalah ya dengan mereka langsung. Tapi ketika sudah wafat tentu dengan doa. Dan itulah yang diharapkan oleh orang tua kita saat ini. Saat ini orang tua kita menunggu doa-doa kita sebagai anak. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Beliau menjelaskan hamalathu ummuhu kurhan. Kita dulu waktu masih menjadi janin digembol oleh orang tua kita 9 bulan lamanya di dalam kandungan. Wa wada'athu kurha, ketika lahir pun ibu merasa berat. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Masa kehamilan ditambah masa menyusui adalah 30 bulan. Ini kira-kira benar enggak 30 bulan ini? Menyusui berapa bulan? 2 tahun. Hamilnya berapa bulan? 9. Jadi 2 tahun ditambah 9 bulan berapa bulan? 33. Tapi di sini disebutkan 30 bulan. Loh, salah apa enggak ini Qur'annya ini?
Di sini disebutkan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Masa kehamilan ditambah masa menyusui itu 30 bulan. Padahal normalnya menyusui 2 tahun kalau sempurna, kemudian kehamilan itu adalah selama 9 bulan, artinya 33 bulan. Inilah detailnya Al-Quran memberikan informasi bahwa seseorang itu bisa kalau dia lahir usia 6 bulan kehamilan, artinya prematur. Disampaikan oleh para ulama, ini detailnya Quran, bahwa orang itu bisa dia bertahan, bisa dia hidup meskipun lahir usia 6 bulan, itu minimal. Ya. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Ini titik tekan saya. Hatta idza balagha ashuddahu, sehingga ketika si bayi ketika lahir tumbuh menjadi dewasa, wa balagha 40 sanah, dan telah mencapai umur 40 tahun. Di sini sudah pada 40 tahun apa belum? Sudah? Oh, belum, masih muda-muda ya. Muda semangatnya. Masya Allah, 40 tahun. Inilah doa yang diajarkan oleh Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, perbanyak mengamalkan doa ini. Ini doa diajarkan oleh Al-Quran, tepatnya di surat Al-Ahqaf ayat 15. Jadi doa ketika orang usianya 40 tahun itu sudah diberitahu oleh Allah, ini loh kamu doa dengan doa ini ya. Tentu ini banyak dari kita sudah hafal doanya. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini doa diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika usia kita 40 tahun, itu artinya sudah tidak muda tapi juga belum tua. Usia pertengahan. Usia 40 tahun normalnya orang dia sudah merasakan banyak hal. Masa kecil dia lakukan, masa muda dia jalani. Dan biasanya 40 tahun itu kebanyakan orang sudah mapan secara ekonomi, sudah mapan secara semuanya. Dia sudah nikah, dia sudah punya anak. Ini mayoritas manusia umur 40 tahun itu sudah mendapatkan itu semua. Jadi 40 tahun itu sudah mulai mapan segalanya. Ekonomi biasanya sudah mapan. Ya, kalau umur-umur baru 25 baru kerja kan masih belum naik gajinya dan sebagainya. Kalau 40 tahun biasanya sudah mulai tata. Rumah sudah mulai punya, anak sudah mulai besar, kemudian kendaraan pun juga sudah mulai bagus, itu umur 40. Maka disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah sampai 40 tahun berdoalah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, berikan kepadaku kemampuan untuk bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepadaku. Mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Wa ala walidayya, begitu pula nikmat itu Engkau berikan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardahu, di umur 40 tahun ini ya Allah, karuniakan aku untuk beramal saleh yang Engkau ridhoi. Mulai mikir amal, Pak. Jadi kalau sudah 40 tahun, kata Allah, mulai mikir amal soleh. Jadi kalau ada orang bilang, ya namanya juga masih muda, nakal-nakal nggak apa-apa, nanti kalau udah tua-tua pada ini 40 tahun aja, jangan sampai ketuaan. Nanti umurnya sudah 50 masih dugem aja, repot.
Jadi 40 tahun sudah mikir amal. Wa an a'mala salihan tardahu, ya Allah, berikan aku kemampuan untuk beramal soleh yang Engkau ridhoi. Wa aslih li, perbaikilah diriku ini ya Allah. Perbaikilah diriku, aslih li, perbaiki diriku. Soalnya sebelum 40 tahun itu orang biasanya masih sok kuat, sok kuasa, sok macam-macam. Nah ini 40 tahun minta supaya diperbaiki keadaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sebelum 40 tahun itu masih suka bolong-bolong sholatnya, wa aslih li, perbaiki diriku ya Allah. Aku ini kok selama ini sholat masih bolong-bolong. Ini sudah 40 tahun ya Allah, perbaiki diriku ya Allah. Nanti lama-lama keinginan sholat itu ditimbulkan oleh Allah. Sudah 40 tahun ya Allah, kok saya masih begini-begini saja, perbaiki diriku ya Allah. Pokoknya kita minta, nanti dari manapun caranya Allah akan gerakkan kita untuk berbuat baik. Ya, makanya yang terpenting kita minta dan punya kesadaran. Wa aslih li fi dzurriyyati, kebaikan kita, kesolehan kita sebagai orang tua, insyaallah akan berpengaruh, berefek kepada kesolehan anak. Jadi kalau orang tuanya soleh, insyaallah anaknya nanti akan menjadi anak yang soleh. Inni tubtu ilaika, ya Allah aku bertaubat kepadamu. Sudah 40 tahun harus tobat. Kalau sudah 40 tahun sudah harus mulai perbanyak taubat. Rasulullah istighfar minimal 100 kali dalam sehari. Ya. Maka kita kalau sudah 40 tahun itu perbanyak taubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Dikoreksi mana yang kurang dari diri kita, kewajiban mana yang masih kita tinggalkan, maka kita segera lengkapi. Wa inni minal muslimin, pengakuan, ya Allah aku termasuk muslim sejati ya Allah. Bukan cuma KTP ya Allah, ini udah 40 tahun. Saya enggak mau KTP saya muslim tapi kelakuan saya tidak mencerminkan seorang muslim yang baik. Jangan. Sudah 40 tahun, maka harus mulai berubah betul-betul. Ini doa bisa diamalkan setiap hari, berdoa dengan doa ini, yaitu surat Al-Ahqaf ayat berapa tadi? Al-Ahqaf ayat berapa? 15 ya. Maka kita sudah mulai harus berubah betul-betul, sudah 40 tahun. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam kitabnya Ayyuhal Walad, wa man balaghal arba'in walam yaghlib khairuhu ala syarri falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa usianya sudah mencapai 40 tahun ternyata kebaikannya belum mampu mengalahkan keburukannya, jadi masih suka yang buruk-buruk, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siap-siap tempatnya orang itu di neraka. Artinya bagaimana? 40 tahun kok belum mau tobat, itu biasanya agak sulit. Makanya ukurannya orang kadang 40 tahun. Sudah 40 tahun kok nggak segera tobat, dikhawatirkan itu nanti sulit berubah. Nah, maka kalau sudah 40 tahun oleh Allah disuruh sadar, ya, nakalnya sudah selesai. Masa-masa nakal sudah selesai. Kita lanjutkan pembacaan kitab kita di Adab Sulukil Murid. Hari ini kita masuk tema baru, yaitu melenyapkan rasa takut terhadap makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wajtahid ayyuhal muridu fi tanzihi qalbika min khawfil khalqi wa min at-tama'i fihi, fa inna dhalika yahmilu ala sukuti ala al-batil wa ala al-mudahanati fid din wa ala tarkil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, wa kafa bihi dhullan li sahibihi li'anna al-mu'min 'azizun bi rabbih la yakhafu wa la yarju ahadan siwa. Ini Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad menyampaikan, wajtahid, sungguh-sungguhlah, ayyuhal murid, wahai para murid sekalian, fi tanzihi qalbika, untuk membersihkan hatimu. Hendaknya kita membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita dari apa? Min khawfil khalqi, dari takut kepada makhluk.
Wa minat tama'i fihim, dan dari tamak terhadap mereka. Ya, jadi takut dan tamak ini dua penyakit. Takut dan tamak ini dua-duanya penyakit. Dan kalau kita tidak ilmui hal yang demikian, ini menjadikan kita nanti pasti akan banyak melanggar syariat. Contoh, ada orang mau bekerja lalu kemudian syaratnya begini, kamu boleh kerja di sini asalkan lepas jilbab. Ada atau tidak pekerjaan yang ngasih syarat begitu kira-kira? Banyak. Seorang muslim disampaikan, bersihkan jiwamu dari takut terhadap makhluk. Kamu boleh kerja di sini asalkan buka jilbab. Kamu silahkan kerja di sini asalkan syaratnya satu, jangan Jumatan. Itu terjadi di Morowali, kawan-kawan saya itu. Kawan-kawan saya di Morowali sekarang ada beberapa karena saya lulusan SMK. Itu Jumatan bisa dikejar-kejar. Dan tidak sedikit yang akhirnya dipecat. Makanya sekarang demo terus tekan, gimana saya ini nggak bisa Jumatan, begini. Pokoknya waktunya jamnya begini. Padahal kalau seandainya dia tidak kerja di situ dan cari kerjaan lain, kira-kira ada atau tidak? Ada. Tapi begitulah terkadang jiwa manusia, kadang memang lemah. Punya rasa takut terhadap makhluk, punya rasa takut terhadap masalah rezekinya, takut masalah ini, masalah itu. Dan itu harus kita hilangkan. Kita punya keyakinan kuat Allah Ar-Razzaq, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Jangan ada orang yang berani melarang kita untuk ibadah kepada Allah. Tuhan kita bukan dia. Kalau kita ini bekerja kemudian larangannya adalah sholat, ya jangan diterusin. Itu pekerjaan jelas gak baik. Bagaimana bisa kita melawan Allah hanya karena menuruti perintah daripada bos atau perintah daripada atasan? Tidak boleh. Sama sekali. Ya. Jadi jangan sampai kita ini dikuasai oleh orang sehingga perintah-perintah Allah kita abaikan. Wa minat tama'i fihim, dan dari ketamakan, tamak terhadap makhluk. Tamak terhadap makhluk, mengharapkan sesuatu dari makhluk. Artinya apa? Takut dia kehilangan sesuatu, kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya, akhirnya mengharuskan dia meninggalkan perintah Allah. Itu nggak boleh. Ya, kalau saya tinggalkan ini lah nanti saya makan apa? Loh, kalau saya nanti meninggalkan pekerjaan ini saya makan apa? Ya, contoh, ada kawan saya dulu di Kedubes. Ya, Kedubes salah satu negara, nggak usah saya sebutkan. Gajinya sudah puluhan juta. Pekerjaannya menyambut tamu sama jaga gudang. Gudangnya apa? Gudang minuman keras. Karena memang bukan orang Islam tentunya, Kedubes luar negeri bukan orang Islam. Sehingga ada gudang wine di sana, gudang wine. Jadi dia kalau ada tamu, dia suruh ngambilin. Dia menyiapkan itu di meja-meja, menyiapkan itu di meja-meja. Kerjaannya begitu, tapi gajinya gede. Ketika saya kenal beliau di awal-awal, ya beliau itu sudah mengatakan, saya galau luar biasa. Kenapa? Ya saya sekarang sudah mulai kenal ngaji, saya itu sudah mulai ngaji. Nah ini kok saya ini pekerjaan saya itu jaga gudang. Gudangnya gudang wine. Saya kalau ada tamu pasti menghidangkan itu. Sedangkan saya itu sholat, saya begini, gimana? Saya ini mau keluar atau gimana? Anak-anaknya dulu masa cakep-cakep. Anaknya baik-baik, sekolahnya luar biasa. Waktu itu beliau punya mobil, punya ini, semuanya punya, karena gajinya besar. Akhirnya beliau itu memutuskan, ya sudah, saya berhenti saja dari pekerjaan.
Saya itu sudah galau luar biasa. Setiap hari saya sholat, tapi setiap hari pula kalau ada tamu saya harus menghidangkan minuman itu. Akhirnya keluar dari pekerjaan. Ganti apa? Jualan apa namanya itu? Jahe hangat itu, jahe susu itu, yang pakai gerobak itu. Jualan itu. Tentu keluarganya tidak ada yang mendukung. Baik keluarga dekat maupun keluarga jauh. Kamu ini nyari pekerjaan itu sulit. Itu gaji sudah besar kamu tinggalkan. Normal nggak kalau ada orang gajinya puluhan juta keluar kemudian marah? Normal, keluarganya itu seperti normal. Gimana kamu itu mikirnya gimana? Punya gaji besar puluhan juta kamu tinggalkan. Sekarang itu nyari pekerjaan sulit kok. Lah kok kamu sudah begitu enaknya kok malah keluar? Padahal dia keluarnya punya alasan. Ya, mungkin bagi umumnya orang, yang penting itu kan kamu sholat, itu cuma menghidangkan doang, gitu ya. Itu nampaknya sih normal nampaknya, tapi orang Muslim pasti nggak tenang. Gimana ceritanya? Lah itu yang minum kan boleh jadi bukan hanya orang Muslim saja, orang non Muslim saja. Boleh jadi yang minum orang Muslim juga di sini, boleh jadi. Apalagi kalau satu botol yang diminum cuma separuh, ya kalau nggak kegoda, nanggung masih separuh, ya. Susah itu jadinya. Anak masa ini mahal-mahal kok. Apalagi saya pernah iseng-iseng itu buka harganya minuman keras, saya buka di apa namanya di HP gitu, saya buka harga minuman ini ternyata jutaan, Pak. Minuman begini, minuman yang bikin orang puyeng itu jutaan. Saya mikir, lah itu kalau nggak kegoda, kalau kegoda, kemudian masih ada sisanya dia minum, susah. Akhirnya keluar dia. Keluarganya marah, istrinya marah, anak-anak pun juga begitu. Karena selama ini anak-anaknya merasakan fasilitas yang luar biasa dari bapaknya, kemudian penghasilannya habis. Dia habis sudah nggak punya gaji, tapi jualan susu jahe. Saya ketemu, masya Allah pakaiannya sudah tambah sederhana, nggak seperti dulu. Tapi saya salut sama dia, punya keputusan yang kuat. Ini artinya membersihkan jiwanya dari takut kepada makhluk, termasuk takut kepada keluarganya. Keluarganya tentu kamu gimana? Ya sudah, rezeki di tangan Allah, saya akan nyari pekerjaan. Ketika jualan susu jahe dia bilang, Pak Ustadz, saya itu penghasilan benar-benar nggak tentu, benar-benar tidak menentu. Hari ini laku, besok nggak laku, hari ini laku, besok laku, ini biasa. Tapi hati saya merasakan ketenangan yang luar biasa. Hanya butuh proses saja beliau. Setelah itu beliau melamar pekerjaan dan hari ini alhamdulillah ekonominya sudah membaik. Hari ini ekonominya sudah membaik, alhamdulillah. Keputusan untuk pindah dari pekerjaan ke pekerjaan yang lain yang halal itu juga berat. Maka di sini disampaikan wajtahid, sungguh-sungguhlah. Ya, tanzihi qalbika min khaufil khalqi, untuk membersihkan hatimu dari takut terhadap makhluk. Ya, takut terhadap makhluk ini harus dihilangkan. Tapi ini maknanya jangan kemudian diartikan semuanya, tidak. Oh, kata Pak Ustadz, kita nggak boleh takut sama makhluk. Di kebun binatang, di kandang buaya, nyebur aja, nggak boleh, ya kan? Ya, kita takut juga ada buaya. Tapi maksudnya makhluk ini ketakutan kita, ketakutan yang seperti tadi itu. Misalkan, wa minat tama'i fihim, dan dari tamak jabatan, tamak harta, pokoknya tamak terhadap makhluk itu pasti nggak bagus. Ya, tamak itu pasti nggak bagus. Fa inna dzalika yahmilu ala sukuti ala al-batil, karena kalau orang itu punya rasa takut dan juga punya rasa tamak yang tinggi, itu akan menjadikan dia sukut ala al-batil, diam ketika melihat kebatilan. Wa 'alal mudahanati fiddin, dan menjadikan dia penjilat. Ya, orang kalau sudah punya takut, punya tamak, itu pasti kalau ada kebatilan diam.
Orang kalau punya rasa takut dan tamak yang tinggi, pasti dia menjadi penjilat. Ya. Takut kehilangan jabatan. Kamu mau ngikut nggak? Kalau nggak ngikut jabatanmu saya copot. Ada nggak kira-kira begitu itu kira-kira? Ya nggak tahu saya. Ya pokoknya kira-kira aja. Ada ya memang begitu. Ya. Atau tamak terhadap jabatan. Kamu kalau mau ngikut saya begini, saya angkat tuh jabatanmu. Kamu kalau mau begini, ya. Tapi itu pelanggaran isinya. Kalau kamu mau begini, nanti jabatanmu saya angkat tuh. Kamu nanti posisimu jadi bagus ke depan. Tamak. Kalau sudah begitu itu, pasti dia itu sukut alal batil, akan dia melihat kebatilan. Ada sudah apa-apa, yang penting itu gaji saya naik. Ada apa-apa, yang penting bukan saya yang lakukan, itu kan atasan saya. Yang penting jabatan saya nanti naik. Nah, begini tidak boleh. Wa ala tarkil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Orang kalau sudah punya rasa takut, orang punya rasa tamak, nanti dia nggak mampu lagi amar ma'ruf nahi munkar. Ya gimana amar ma'ruf? Kalau saya amar ma'ruf nahi munkar, ya nanti duit saya ya nggak dapat. Makanya ada pekerjaan lahan basah. Kalau sudah di lahan basah, bukan di sawah maksudnya, lahan basah yang sesuatu cari duit itu mudah. Itu kemudian kalau ada kebatilan dia pasti diam. Kenapa diam? Takut kalau nanti kesempatan itu menjadi hilang. Ya. Wa kafa bihi dhullan, yang demikian itu cukuplah menjadi kehinaan li sahibihi, bagi orang yang melakukannya. Li'anal mu'min azizun bi rabbih, karena sesungguhnya mukmin itu mulia di sisi Allah. La yakhafu, tidak takut, wala yarju, dan tidak berharap ahadan siwahu, seorang pun selain Allah. Termasuk tamak ini Bapak Ibu sekalian, saya punya satu guru, itu mengajarkan kepada saya begini. Kalau kamu bertamu kepada orang jauh perjalanannya, kamu jangan tamak. Tamak itu bagaimana? Pasti nanti disuguhin ini nanti. Pasti nanti dapat suguhan. Udah nggak sama makan dulu, nanti disuguhin pasti di sana. Umumnya orang bertamu pasti disuguhin, rata-rata, namanya Indonesia kok ya. Rata-rata disuguhin. Tapi tolong jangan tamak. Tamak itu mengharapkan disuguh. Enggak. Maka guru saya mengajarkan, kalau kamu bertamu, beloklah ke warung sebelum nyampe rumahnya, makan yang kenyang. Untuk apa? Menghindarkan sifat tamak. Jadi kita itu sebelum nyampe rumahnya nih, mampir ke warung dulu, makan yang kenyang, sehingga rasa tamak itu hilang. Kalau sudah nyampe di tempat tujuan, kok di sana ada makanan, alhamdulillah, ya kita makan semampu kita. Kita makan sebagai penghormatan kepada Tuhan. Kalaupun tidak disuguhi, itu ya tidak apa-apa, sudah kenyang, sudah makan. Beda dengan orang tamak, dia tidak mempersiapkan apa-apa, makan pun tidak. Ketika sudah sampai tempat, ternyata nggak disuguhin. Ya, misalkan kita berkunjung kepada kawan kita di Karawang, jauh tuh, udah panas-panas, ya kan? Atau kita datang ke Bandung sono, ternyata sampai sono nggak disuguhin apa-apa. Kira-kira kamu pulang bagaimana perasaan kita? Ya, kawan lama lagi. Maaf bang ya, saya tadi yang ini nggak siap nyiapin apa-apa. Segini aja lah, air putih aja lah, nggak apa-apa. Udah jauh kita. Gimana perasaan kita? Bang Tanah sih jadi orang udah jauh-jauh kagak disuguhin apa-apa. Itu kalau tamak begitu. Tapi kalau kita sudah makan dulu sebelum sampai, nggak apa-apa bang. Tadi kita udah mampir dulu tadi ke warteg. Kita udah mampir dulu ke warung Padang, barusan udah kenyang kita. Udah nggak usah siapin apa-apa. Enak, hati kita selamat. Hati kita selamat. Tapi kalau nggak makan nggak apa, sampai sono itu sampai 3 hari pun masih jadi cerita ya. Saya masa kawan lama di Bandung nggak disuguhin apa-apa sono. Sampai rumah istrinya ceritain, tahu nggak dia? Kenapa bang? Di Bandung kagak disuguhin apa-apa. Gitu kan. Besok ketemu temannya, kamu tahu teman kita yang itu tuh. Saya ke sono kagak disuguhin apa-apa. Jadi dosa kan akhirnya. Itu dimulai dari tamak tadi. Tamak terhadap makhluk. Maka kita harus menghindarkan rasa tamak itu dalam diri kita.
Wa in wasalaka ahadun min ikhwanikal muslimin, apabila ada temanmu yang memberikan sesuatu kepadamu bima'rufin, dengan sesuatu yang baik, min wajhin thayyib, ya, dengan cara yang baik, fakhudhu in kunta muhtajan ilaihi. Kalau ada orang ngasih kepada kita sesuatu yang baik dengan cara yang baik, apa kata beliau? Fakhudhu in kunta muhtajan ilaihi, ambillah pemberian itu kalau kamu butuh. Lagi-lagi jangan tamak. Kalau dikasih oleh seseorang jangan tamak. Apa bedanya orang tamak dengan yang tidak? Kalau orang yang nggak tamak, biasanya kalau dikasih, Masya Allah, kok repot-repot kamu tuh ngasih. Aduh, Masya Allah, terima kasih banyak ya, udah cukup. Tapi kalau orang tamak, udah dikasih begitu, kayak gini kasih saya, ada yang lain nggak? Ada yang lain nggak? Ngarepin yang lain. Dikasih satu minta dua, dikasih dua minta tiga, tamak. Ya, nggak boleh. Ya. Fakhudhu in kunta muhtajan, lihatlah kita butuh benar-benar atau tidak. Ya. Kalau kita butuh, ambil. Kalau nggak butuh ya jangan diambil. Contoh orang tamak itu, misal ada makanan di satu tempat. Baik itu ketika kita lagi bertamu, apalagi saya baru mendapati tradisi unik itu ya di wilayah Jakarta sini. Kalau ada orang punya hajatan di rumah, kemudian selesai hajatannya, udah dapat besek tuh, itu buah-buah pada ngambil sendiri-sendiri. Diambil sendiri, dimasuk-masukin. Itu di tempat saya nggak ada ya. Kalau di sini nggak begitu, yang ada di depannya ambil semuanya, bawa pulang. Nah, itu nggak ada tempat saya. Orang tamak itu tentunya ya, dia kalau diberi sesuatu itu mengambil sebanyak-banyaknya sampai rumah busuk. Tamak. Orang kalau nggak tamak ngambil seperlunya. Ada orang tetangganya punya mangga, Bang. Wah, mangga kok luar biasa ini mangga. Buahnya lebat banget. Ya ambil aja. Ambil aja, itu mah bebas, ngambil banyak. Orang Jawa bilang kemaruk. Wah, ambil banyak. Sampai rumah dibiarin busuk, dibuang. Tamak. Kita tidak boleh seperti itu. Hendaknya kalau diberi sesuatu, lihatlah apakah kita butuh atau tidak. Kalau butuh, ambil. Washkurillah fa innahul mu'ti haqiqatan. Jangan lupa senantiasa bersyukur kepada Allah, karena dialah sang pemberi yang hakiki. Jadi jangan lupa untuk terima kasih kepada Allah, karena dialah yang maha pemberi yang hakiki ya. Karena orang itu hanya sebagai lantaran atau perantara saja. Washkur man awsalahu ilaika ala yadihi min ibadi, dan berterima kasihlah kepada orang yang memberikannya kepadamu. Ya, ini yang disampaikan oleh beliau ini perkara harian. Perkara harian kita, dan ini juga harus menjadi perhatian kita. Perkara hari-harian kita itu kalau kita kelola dengan baik, maka semuanya akan menjadi amal soleh. Jadi beliau itu sebenarnya mengingatkan begini, adalah sebenarnya untuk menggapai surga Allah itu bukan harus kita sholat, tahajud dan lain sebagainya, gak harus itu. Tapi dengan kita itu gak tamak, kita itu menjaga kemuliaan diri dengan gak tamak sama orang, itu juga balasannya surga. Gak harus kemudian berpayah-payah dengan tahajud sampai 100 rakaat sampai macam-macam. Enggak, bahkan harian kita, muamalah dengan tetangga, interaksi dengan orang lain, interaksi dengan murid, interaksi itu semuanya bisa menjadi ladang pahala kita. Wa in lam takun laka hajatun fangdur fa in wajadtal aslah liqalbika akhdahu fakhudhu. Kalau misal ada orang ngasih kebaikan kepada kamu, ternyata kamu nggak butuh, fangdur, maka lihatlah. Fa in wajadtal aslah liqalbika akhdahu fakhudhu. Kamu nggak butuh, ya, lihatlah kira-kira yang selamat untuk hatimu yang mana. Maka kalau kita dikasih orang, kok kita nggak butuh, lihat tetangga kita, lihat saudara kita. Oh, barang ini saya nggak butuh, tapi tetangga saya kayaknya butuh banget. Ambil aja. Dikasihkan kepada orang lain. Kasihlah kepada orang lain, kasihlah kepada yang membutuhkan.
Untuk apa? Ketika pemberian itu kita terima, tentunya orang yang memberi akan sangat senang sekali. Ya, akan sangat senang sekali. Auraddahu faruddahu birifqin bihaitsu la yankasiru qalbul mu'ti fa inna hurmatal muslim indallahi 'azimah. Atau kalau memang enggak mau sama sekali, nolaknya harus dengan nolak yang sangat halus, sangat bagus supaya tidak menyakiti orang yang memberi. Karena kehormatan seorang muslim di sisi Allah sangat besar. Ini contoh biasanya kita ini kalau main ke kampung, main ke daerah kita, itu banyak orang yang ngasih. Orang kampung itu Masya Allah, meskipun mereka keterbatasan gak punya duit, itu biasanya apa yang ada di rumahnya dibawain. Ya, ada kita puji ayamnya, ayam bagus, ambil aja, gak apa-apa, besok ada lagi kita. Gitu. Kita lihat, ya Allah kayak gini di Depok gak ada begini pisang kok banyak di samping-samping rumah, bawa aja. Orang kampung biasanya begitu. Bawa aja gak apa-apa, nanti tumbuh lagi. Oh di sono gak ada begini ini. Ada jambu buah, kita puji, wah jambu kok bagus banget, bawa aja. Kalau gak mau dipetikin suruh bawa itu. Begitulah keluasan hati orang-orang kampung. Kadang itu meskipun gak punya duit, tapi berusaha mempersembahkan yang terbaik. Nah ini disampaikan, kalau ada orang memberi, contohnya orang tadi itu, orang di kampung, orang yang nggak punya, tapi kok menghormati kita sebagai tamu, dibawain semuanya, maka lihatlah, kalau itu memang baiknya diambil, maka ambillah. Tapi pantas-pantasnya mereka ngasih pisang, kita salami tempel, nah, itu pantas. Mereka memang bawain kita terima dengan senang hati. Masya Allah, ini kok repot-repot, apa-apa dibawain. Tapi kita yang pengertian juga, jangan bawa doang gitu kan. Mau apa-apa dibawain. Ini ada jamu, bawa. Oh ya udah kalau itu saya bawa. Ada pisang seruput, bawa semuanya. Akhirnya habis-habisan dia. Kita pulang dia habis-habisan. Maka kita pengertian sebelum pulang, Masya Allah saya mohon pamit dan sebagainya. Kasih salam tempel gitu kan, kasih. Itu senang, dianya senang, kitanya senang. Ya Allah baik banget, masa kita ini malah dikasih apa, ini kita dikasih apa-apa begitu dan sebagainya. Jadi saling pengertian, itu loh orang mukmin. Maka kita ini Masya Allah, jadi orang kalau agama ini kita lakukan betul-betul, ya insya Allah semuanya akan menjadi baik. Ya. Dan masalah beri memberi ini di dalam Al-Quran juga disampaikan, ya, bahwa yang paling utama itu adalah ke orang tua, kemudian ke saudara-saudara dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan orang itu sedekah kalau untuk orang lain banyak-banyakan, tapi keluarga sendiri kadang malah gak diperhatikan. Jadi sebenarnya kurang tepat. Jadi kalau suruh sedekah, misalkan ada amal kebaikan apa, dia jor-joran. Iya, pasti kasih. Giliran keluarganya sendiri butuh, dia nggak peduli. Nah ini kurang tepat. Karena harusnya yang diutamakan orang tua, kemudian saudara-saudara. Jadi lihat saudara kita mana yang lebih membutuhkan, kasih. Ya. Sedikit lagi. Wa iyyaka waradda lisyuhrati wal akhda bisyahwati. Wa li an ta'khudhahu bisyahwa khairun laka min an taruddahu lisyuhrah bizuhdi wal i'rad 'anid dunya. Hati-hatilah dari perbuatan menolak pemberian agar dikenal orang atau menerimanya dengan nafsu syahwat. Maksudnya apa? Hati-hatilah menolak pemberian agar dikenal orang. Ini biasanya yang model-model begini bisa mengenai pimpinan pondok, bisa mengenai orang-orang alim, orang-orang yang setiap hari pakaiannya pakaian agama. Dikasih orang, tolak semuanya. Enggak. Saya enggak menerima pemberian. Saya sudah bisa mandiri. Ya, dan lain sebagainya. Tapi begitu itu dengan niatan supaya dikenal orang sebagai orang zuhud. Nah, jadi tujuannya sudah salah. Dia enggak menerima pemberian, tapi supaya dikatakan sebagai orang zuhud. Akhirnya orang mengenal dia. Oh itu orang zuhud banget. Dia enggak nerima apa-apa dia. Pemberian itu enggak nerima dia. Tapi supaya dikenal orang zuhud. Kalau ada orang ngomong, Masya Allah Pak, sampai luar biasa zuhudnya, bangga saya. Nah, itu nggak boleh. Ya.
Wal akhdhu bisyahwa, atau mengambilnya dengan syahwat. Artinya bagaimana? Memang pengen dia ambil apa-apa, ambil apa-apa, ambil apa-apa, ambil, dikasih dia ambil ya. Tapi beliau mengatakan wali an ta'khudhahu bisyahwa khairul laka min an taruddahu lisyuhra. Mengambil dengan syahwat, ketika diambil dia senang. Wah, dikasih orang senang, dikasih orang senang. Itu lebih baik daripada orang yang nolak pemberian karena supaya terkenal zuhud. Nah, itu jelas nggak benar. Kalau ngambil karena memang pengen, ya itu halal. Tapi kalau nolak dengan niat pengen dikenal sebagai orang zuhud, ya tentu tidak boleh. Ya. Wasadiqu la yaltabisu, seorang hamba yang jujur yang teguh, la yaltabisu alaihil amr. Ya. Tentu tidak bingung dengan kejadian yang semua itu. Pasti dia tahu. Wala budda an taj'alahu rabbahu nuran fi qalbihi ya'rifu bihi ma yuradu minhu ya. Dia selalu menjadikan cahaya Allah itu yang nomor satu. Sehingga apa yang dilakukan itu semata-mata ini diridhoi Allah atau tidak. Kalau Allah ridho ya dia lakukan, kalau Allah tidak ridho ya dia tidak lakukan. Barangkali itu yang disampaikan di pagi hari ini. Mungkin ada 1-2 pertanyaan. Monggo, ada pertanyaan? Nanti doa yang Rabbi Ausini itu kan tadi di surah Al-Fatihah 15 itu ada kemiripan ayat ya sama di surat An-Naml. Nabi Sulaiman. Iya, sama. Oke. Fi dzurriyyati. Ini tuh betul ilaika wa inni minal muslimin. Monggo kalau ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan monggo, silahkan. Kalau ada yang tanya supaya waktunya pas nanti waktu syuruk. Menanyakan, masya Allah. Pokoknya kalau enggak berarti ini ada kalanya sudah jelas, ada kalanya enggak jelas-jelas sehingga enggak tahu yang ditanyakan. Tapi yang terpenting adalah kita semuanya, insyaallah taala dengan rutin taklim. Ya, rutin taklim. Kita ini kan taklim juga bermacam-macam. Datangnya orang taklim itu macam-macam motifnya. Ada yang memang dia itu pengen belajar, ada yang cuma nggak enak sama teman-teman, gitu kan. Biasanya ngaji ini nggak ngaji, cariin teman lagi. Padahal saya ngantuk banget ini. Ya. Ada orang yang taklim itu karena nggak enak sama teman-teman aja. Kalau nggak ada dicariin. Ada orang datang ke taklim itu ya karena terpaksa begitu. Kemarin diundang sama DKM. Assalamualaikum, mengingatkan besok ada taklim gitu kan. Ada taklim. Saya mau alasan apa? Mau di alasan pergi saya nggak pergi gitu kan. Bermacam-macam motifnya orang taklim itu. Tapi perlu kita ketahui siapapun yang datang, siapapun yang ikut taklim dengan berbagai macam niat. Tentunya orang yang niat ikhlas pengen cari ilmu itu yang terbaik. Tapi kalaupun nggak punya niat itu, dengan kumpul dengan orang soleh saja sudah luar biasa. Jadi kita ini mau bagaimana, sekalipun di masjid ada taklim kita tidur sekalipun. Alas ngantuk saya tak tidur aja lah sini nggak apa-apa. Tidur di majelis taklim tidak masalah. Ghasyiyatuhumur rahmah, tetap diberikan rahmat oleh Allah. Setidaknya orang taklim itu sering berangkat meskipun nggak paham, meskipun dia itu nggak mendengarkan, meskipun dia tidur. Kok kita disaksikan oleh sahabat kita taklim? Kamu tahu nggak Pak itu? Itu rajin untuk ke masjid. Kalau ada taklim pasti datang, tapi tidurnya rajin juga. Bisa kan? Itu nanti di akhirat cukup itu untuk menjadi saksi di hadapan Allah. Kita itu akan dikenal oleh sahabat-sahabat kita. Dikenang dan kemudian satu sama lain saling menyelamatkan di akhirat sana. Seperti saya sampaikan dalam sebuah hadis yang panjang, riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri itu menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang semuanya sudah masuk surga. Itu hadisnya panjang, saya cuplik saja yang pas di situ. Ada orang mukmin yang sudah di surga tidak melihat saudaranya.
tidak melihat temannya, tidak melihat kawannya. Akhirnya dia mengatakan, "Ya Rabb, ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana." Ya Allah, mana temanku yang namanya Pak Fulan itu? Dulu dia sholat bareng dengan saya, dulu dia puasa bareng dengan saya, dulu dia bekerja bareng dengan saya. Kemana dia ya Allah? Maka Allah menjawab, "Idhabu ilan nar. Faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min imanin fa akhrijuh." Kamu datengin neraka sana. Lihat kawan-kawan. Kalau kamu dapetin kawanmu itu punya iman sebesar dinar, keluarkan dia dengan izin Allah. Jadi kita ini dengan taklim bareng, kok kita disaksikan oleh teman-teman kita, Pak itu rajin taklim, Pak itu rajin taklim. Oh, saya paham betul. Itu sudah cukup menjadi salah satu sebab kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui teman-teman kita. Salat jamaah rajin, ya, taklim rajin, itu keutamaannya. Kemudian orang ini balik lagi, sudah membawa temannya. Oleh Allah disampaikan, "Idhabu ilan nar faman wajadtum fi qalbihi mithla nisfi dinarin min iman fa akhrijuh." Balik lagi, cari teman-temanmu, cari teman-temanmu. Kalau ada yang punya iman setengah dinar saja, keluarkan dia. Sudah dapat teman-teman ya. Ya, Pak, sini kamu diizinkan keluar oleh Allah dari neraka, masuk surga. Lalu kemudian datang lagi, "Idhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqala dzarratin min iman fa akhrijuh." Cari lagi teman-temanmu itu. Kalau ada yang punya iman sebesar dzarrah sekalipun, dzarrah, ada yang mengartikan atom, debu dan sebagainya, keluarkan dia. Akhirnya teman-teman kita yang dulu di dunia sama-sama baik, bekerja bareng, sholat bareng, taklim bareng, itu saling menyelamatkan antara satu dengan yang lain. Artinya potensi kita masuk surga itu tinggi sekali. Makanya kita juga jangan terlalu takut. Ada orang takutnya kelewatan dengan yang namanya, nanti kita gimana kalau su'ul khotimah, bagaimana kalau ini. Jangan, kita husnudzon saja. Gimana nanti saya masuk surga enggak, dosa saya banyak. Dan dengan taklim begini jaminannya banyak banget. Kita husnudzon kepada Allah bahwa kita semuanya menjadi ahli surga. Husnudzon itu penting. Husnudzon itu baik sangka, penting banget. Ya, jadi kita yang rajin taklim begini jangan khawatir, artinya jangan takut berlebih, gimana nanti saya matinya su'ul khotimah, husnul khotimah. Husnudzon, baik sangka, saya insyaallah husnul khotimah. Nanti saya masuk surga apa enggak? Husnudzon, baik sangka pada Allah, saya insyaallah ahli surga. Kamu sudah sholat begini kok masih takut? Ya, insyaallah ahli surga. Itulah barangkali yang dapat sampaikan, ya, menunggu waktu syuruk, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduk kita ini sebentar, duduk kita kadang melelahkan, duduk taklim itu kadang membuat capek, tapi kita yakin bahwa duduk kita yang sebentar ini diganti dengan duduk yang indah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Zat yang Maha Rahman yang Maha Rahim. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usai sudah kajian suruh pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Kita doakan kepada Ustadz semoga sehat selalu, diberkahi usianya dan bermanfaat lagi buat umat insyaallah ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berkahi juga kita semua yang hadir pada majelis yang berkah ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, semoga lebih kurangnya mohon dimaafkan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.